Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Su Qing yang sedang berjalan di reruntuhan tidak tahu apa yang terjadi di benua Wanggu, namun dia samar-samar merasakan ada sedikit warna merah di langit sore. Selain itu, tidak ada kelainan lain. Selain itu, warna kemerahan tambahannya sangat terang, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengaitkannya dengan apapun. Oleh karena itu, dia hanya melirik sekilas ke langit sebelum mengalihkan pandangannya. Dia kemudian melanjutkan memeriksa puing-puing di reruntuhan. Gaya kota yang hancur ini berbeda dari kota-kota yang pernah dikunjungi Su Qing. Struktur atap di sini dibuat dengan balok-balok berbagai ukuran yang disusun dalam arah vertikal dan horizontal. Kelihatannya sangat teratur dan mengandung semacam aturan. Meskipun seluruh kota telah mengalami invasi waktu, orang masih dapat melihat kemewahan dan keindahan. Setiap ubin lantai memiliki pola dan setiap rumah memiliki batu roh. Setiap jalan dilapisi dengan batu giok putih dan setiap saluran sungai dilapisi dengan lapisan emas. Kini, barang-barang mewah itu telah kehilangan kemegahan dan nilainya karena terkikis oleh zat-zat yang tidak lazim dan waktu. Hanya ketika generasi-generasi berikutnya mengalihkan pandangan mereka, mereka dapat membayangkan kejayaan dan kekayaan kota ini di masa lampau. Namun setelah imajinasi itu berakhir, yang menyapa mata mereka adalah kotoran berbagai burung dan binatang. Lumpur di mana-mana, serangga yang sesekali merayap di antara lumpur di tanah, serta ilalang tajam yang tumbuh di seluruh kota. Semua ini menyebabkan kehancuran kota ini menjadi sangat jelas. Su Qing segera melihat sebuah lempengan batu yang terfragmentasi yang di atasnya terukir kata ungu. Menurut peta di kolam pembersihan abadi, ini adalah kediaman putra mahkota kerajaan hijau ungu. Su Qing berjalan di jalan berlumpur dan melihat jejak kaki yang berantakan di tanah. Dia menyapu pandangannya ke segala arah dan melihat sosok-sosok kultivator yang melewati beberapa bangunan. Tidak banyak petani di sini, tetapi tampaknya ada beberapa orang yang datang sepanjang tahun. Melalui informasi yang dikumpulkannya tentang reruntuhan sekte tersebut, Su Qing tahu bahwa akan selalu ada kultivator di sini. Mereka datang dari seluruh benua Nanhuang. Beberapa adalah kultivator dari sekte dan beberapa adalah kultivator nakal. Karena Phoenix Forbidden sangat luas dan memiliki sumber daya yang melimpah. Meskipun berbahaya, tempat itu tetap menjadi tempat bagi banyak kultivator untuk mendapatkan sumber daya. Lagi pula, semua orang harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya di dunia yang kacau ini. Terutama orang-orang dari sekte kecil, kekuatan kecil, dan kultivator nakal. Setiap peningkatan basis kultivasi dan kekuatan tempur mereka dipenuhi dengan pertumpahan darah dan kematian yang menantang. Para kultivator dari sekte besar juga mengalami kesulitan seperti itu. Hanya saja, hal-hal yang mereka perjuangkan berada pada level yang berbeda dan bahaya yang mereka hadapi juga lebih tinggi. Reruntuhan ini sudah ada selama bertahun-tahun sehingga bisa dianggap aman. Dengan demikian, Dengan demikian, tempat ini menjadi tempat peristirahatan bagi para kultivator yang datang ke Phoenix Forbidden untuk mendapatkan sumber daya. Kedatangan Su Qing menarik perhatian banyak orang. Namun, mereka hanya melirik sekilas sebelum segera mengalihkan pandangan. Sebagian besar orang di sini memiliki kepribadian yang berhati-hati dan sangat waspada terhadap orang lain. Kepribadian Su Qing sama saat ia melangkah maju, pandangannya menyapu ke samping. Waspada terhadap bahaya dan niat jahat yang mungkin datang. Ia tidak memperlambat langkahnya dan terus mempercepat langkahnya menuju pusat kota yang hancur. Tidak lama kemudian, sebuah kuil yang tampak familiar muncul dalam penglihatannya. Berbeda dengan bangunan lain di kota yang hancur, puncak kuil Daus Surga ekstrim berbentuk lingkaran. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian, mereka akan melihat bahwa hanya ada satu bangunan melingkar di seluruh reruntuhan. Dan bangunan itu berada di bagian tengah. Dengan penataan seperti itu, dapat dibayangkan bahwa pada saat tempat ini sedang berkembang pesat, pastilah status kuil ini sangatlah tinggi. Su Qing menatapnya diam-diam dan mendekat. Dari kejauhan, dia melihat puluhan orang kultivator berpakaian berbeda-beda duduk di luar kuil. Sebagian dari orang-orang ini berkelompok 2 hingga 3 orang, dan sebagian lagi sendirian. Mereka semua duduk di tempat yang memungkinkan mereka melihat bagian dalam kuil. Sesekali mereka mengangkat kepala dan melihat ke dalam kuil. Mengenai tingkat kultivasi mereka, sebagian besar dari mereka berada di alam kondensasi Qi sempurna. Ada juga kultivator bangunan fondasi yang tidak memiliki api kehidupan. Hanya 2 pria tua berambut abu-abu dan keriput yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat 1 api. Bisa dibilang masuk akal bagi 2 orang tua foundation building dengan 1 api.
dan 3 hingga 5 kultivator foundation, building di antara kerumunan yang belum membentuk api kehidupan mereka untuk berada di sini. Lagi pula, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil memahami Extreme Heaven Saber. Begitu mereka berhasil memahami Extreme Heaven Saber, itu akan setara dengan mencapai surga dalam satu langkah. Akan tetapi, keberadaan kultivator kondensasi Qi sempurna lainnya di sini terasa aneh. Setelah Xu Qing menyapu pandangannya, dia memiliki jawaban dalam benaknya. Ini karena saat dia berjalan mendekat, dia merasakan sedikit aura keserakahan dan kebencian dari kerumunan. Namun, setelah merasakan auranya, aura keserakahan dan kebencian ini dengan cepat menghilang seperti burung yang terkejut. Ada beberapa tulang membusuk di rumput sekitar yang tidak dipedulikan siapapun. Ini adalah kuil Dao Surga Ekstrim, tempat untuk memahami pedang surga ekstrim. Namun, ini juga merupakan tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Dengan reputasi kuil Dao Surga Ekstrim, para kultivator akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Jika mereka adalah para ahli, mereka tentu akan baik-baik saja. Jika tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, mereka pasti akan mati tragis di sini dan kehilangan segalanya. Dari penilaian Xu Qing, bahkan jika mereka sengaja membentuk kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka berada dalam geng yang sama. Xu Qing berpikir keras dan berjalan selangkah demi selangkah. Puluhan orang di luar kuil Dao saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka tidak berani menyerang Xu Qing karena mereka bisa bertahan hidup di sini. Mereka tentu saja memiliki penilaian yang baik. Mereka samar-samar bisa mengatakan bahwa Xu Qing tidak berbahaya. Saat Xu Qing semakin dekat ke kuil, dia melihat patung yang familiar dengan beberapa hal yang tidak familiar di dalamnya. Dia juga melihat Saintly Star bermeditasi di bawah patung itu. Cahaya tajam yang dipancarkan oleh jubah emas itu sangat menyilaukan. Aliran cahaya dari kanopi di atas kepalanya mengalir ke segala arah seperti air. Sekarang matanya terpejam. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin, seolah-olah semua emosinya tidak diperlukan olehnya. Xu Qing menghentikan langkahnya dan kewaspadaan muncul dalam benaknya. Dia tidak terlalu memperhatikan bintang suci di sekte tersebut dan tidak menyangka dia ada di sini. Meskipun kultivasi Xu Qing sekarang luar biasa, cara bertarung yang disukainya adalah menekan dengan kekuatan penuh. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak mau bertarung dalam pertempuran yang sulit. Setelah berpikir sejenak, meskipun Xu Qing tergoda oleh lentera kehidupan milik pihak lain, dia tidak perlu menjarahnya dan berkonflik tanpa alasan. Dia tidak melangkah masuk ke kuil, tetapi berencana untuk mencari tempat di luar di mana dia bisa melihat patung itu dan mencoba memahaminya. Pohon ingin tetap diam, tetapi angin tidak mengizinkannya. Saintly Star tampaknya merasakan sesuatu. Matanya yang ramping perlahan terbuka tanpa emosi di dalamnya. Tatapannya seperti bilah tajam yang langsung mendarat pada Xu Qing yang berada di luar kuil. Saat dia melihat Xu Qing, dia melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Seketika, kekosongan di depannya terdistorsi dan riak-riak menyebar di udara, mengaduk debu di tanah, dan terkumpul menjadi pedang batu. Begitu pedang ini muncul, ia melepaskan aura yang menakjubkan dan memancarkan aliran chi pedang yang menciptakan jurang di tanah. Di luar kuil, ekspresi kedua lelaki tua bangunan fondasi satu api berubah drastis dan mereka segera mundur. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka hanya tergores oleh pedang yang dibentuk secara acak ini, mereka pasti akan mati. Yang lainnya pun sama dan segera mundur. Begitu mereka mundur, ujung pedang di kuil itu berbalik dan menunjuk ke arah Xu Qing. Kemudian pedang itu menyerang dengan ganas. Bersiul saat menuju langsung ke Xu Qing, suara itu menimbulkan suara udara yang terkoyak, menciptakan serangkaian riak. Suara itu langsung melewati gerbang kuil dan tiba di depan Xu Qing. Menusuk di antara alisnya, ekspresi Xu Qing merosot saat dia menjentikkan pedang batu yang datang. Terdengar suara tabrakan yang keras. Pedang batu itu runtuh dan hancur berkeping-keping. Ketika potongan-potongan itu mendarat di depan Xu Qing, mereka menciptakan badai yang menyapu ke segala arah. Kemanapun badai itu lewat, rumput liar di tanah patah dari akarnya dan tanah beterbangan. Untungnya, puluhan kultivator itu telah mundur dengan cepat. Kalau tidak, jika mereka berada dalam jangkauan badai ini, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Di tengah badai debu, ekspresi Xu Qing tampak jelek. Dia menatap kuil dengan dingin. Tatapannya bertemu dengan tatapan bintang suci. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Xu Qing berkata. Perlahan, ekspresi Saintly Star tetap tenang seperti biasa. Baginya,
Semua yang dilakukannya didasarkan pada keinginannya sendiri. Jika ingin menyerang, dia akan menyerang. Jika ingin membunuh, dia akan membunuh. Dalam hatinya, ras manusia di benua Nanhuang tidak layak disebut. Adapun Xu Qing di depannya ini, awalnya dia tidak mengenalnya. Meskipun dia memperhatikannya, karena pihak lain telah menekan Sima Ling, dia tidak melihat penampilannya. Dia hanya berencana untuk merawatnya agar menjadi nutrisi. Baru pada saat dia sedang memahami hal ini, dia mendengar tentang Xu Qing dari murid-murid Sekte Pedang Awan melonjak. Dia juga melihat sosok Xu Qing sebelumnya. Dia menyerang dengan santai tetapi pihak lain tidak terluka. Hal ini menyebabkan kilatan aneh muncul di matanya dan dia berpikir untuk melahap Xu Qing saat itu juga. Namun, setelah berpikir sejenak, ia merasa jika ia melahapnya sekarang, rasanya tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, ia berbicara dengan tenang. Kaulah yang memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menangkap adikku. Setelah kau kembali, lepaskan dia dengan 3 kali kau tahu segera. Xu Qing, ingat ini. Jika dia kehilangan sehelai rambut, aku akan mematahkan salah satu jarimu tanpa kecuali. Bintang Suci berbicara dengan tenang, seolah-olah sedang memberikan instruksi. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan Xu Qing dan menutup matanya untuk bermeditasi. Semua orang di luar kuil Dao menahan napas dengan ekspresi berbeda. Tatapan mereka menatap Xu Qing dan Sently Star. Selama kurun waktu ini, mereka telah memeriksa identitas Sently Star dan merasakan dominasinya. Pada saat ini, mereka dapat melihat betapa kuatnya serangannya. Pada saat yang sama, melalui kata-katanya, mereka juga mengetahui identitas Xu Qing. Xu Qing dari 7 mata darah, ini adalah pilihan surga dari 7 mata darah. Lalu kenapa menghadapi orang-orang benua Wanggu, dia masih harus menundukkan kepalanya? Xu Qing berdiri di depan pintu masuk kuil. Pandangannya menyapu leher bintang suci, lalu menatap kanopi lentera kehidupan di atas kepalanya. Kilatan dingin melintas di matanya saat niat membunuhnya melonjak. Leluhur Sekte Berlian di tongkat besi hitam itu tersentak berulang kali saat melihat pemandangan ini. Ia tidak berani menunjukkan dirinya dengan gegabah, takut ia akan ditemukan oleh naga sejati lainnya. Namun, ia mendesah keras dalam benaknya. Namun, Demon Shu berbeda dengan kepribadiannya. Begitu musuh menunjukkan niat membunuh, dia akan merasa hidupnya terancam. Dia akan dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan tanpa ada tindakan dari musuh. Xu Qing tidak tahu apa yang dipikirkan leluhur Sekte Berlian, tetapi dia tahu bahwa ada perbedaan kekuatan tempur antara dia dan Bintang Suci. Karena itu, dia tidak bertindak gegabah saat ini. Sebaliknya, dia berbalik dan menemukan tempat dengan angin yang baik. Dia kemudian mulai melepaskan racun secara diam-diam. Dia ingin membunuh Bintang Suci ini. Ini karena ketika dia menekan murid Sekte Pedang Awan melonjak di markas Night Dove, murid tersebut tidak hanya kehilangan rambutnya, tulang-tulangnya juga hancur di banyak bagian. Menurut Bintang Suci, sehelai rambut adalah jari. Karena begitu banyak tulang yang patah, dia pasti akan memutuskan untuk membunuh Xu Qing. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Xu Qing menyipitkan matanya dan menyembunyikan niat membunuhnya. Tidak memperlihatkan sedikit pun niat itu di matanya. Sambil terus melepaskan racun, dia juga mengamati sekelilingnya, mencari pelindung Dao milik pihak lain. Melihat pemandangan ini, leluhur Sekte Berlian berpikir dalam hati, Iblis Shu melepaskan racun. Dia akan mengambil langkah pertama. Ini adalah pertarungan antara 2 naskah. Ini adalah pertarungan antara naga sejati. Leluhur Sekte Berlian gemetar. Dia tidak tahu apakah dia gemetar karena takut atau gembira. Dia tahu bahwa begitu Xu Qing ingin membunuh seseorang, kecuali pihak lain memiliki metode yang mengejutkan, dia pasti akan bertarung sampai mati. Dulu musuh Xu Qing tidak terlalu kuat, tetapi kali ini berbeda. Leluhur Sekte Berlian tidak hanya merasakan betapa kuatnya Bintang Suci itu dari jauh, tetapi dia juga kadang-kadang mendengar para pengikut Departemen Pembunuhan membicarakannya. Dia tahu bahwa orang ini memiliki bakat yang tak tertandingi. Namun, dia tidak dapat mempertimbangkan hal-hal ini saat ini. Dia mengerti bahwa dia hanya perlu tahu sedikit saja. Dengan kepribadian Demon Shu, jika dia benar-benar mati di sini, dia pasti akan menggunakan semua metodenya sebelum dia mati. Meledakkan tongkat besi mungkin salah satunya. Karena Bintang Suci ini, Iblis Shu ingin membunuh. Karena Bintang Suci ini, Iblis Shu ingin meledakkanku. Karena Bintang Suci ini, hidupku dalam bahaya. Semua ini karena Bintang Suci. Bintang Suci, kau mencoba membunuhku.
Ketika leluhur sekte berlian memikirkan hal ini, matanya memerah. Dia menatap bintang suci melalui tongkat besi hitam itu. Bayangan itu juga dengan jelas merasakan fluktuasi halus dalam diri Xuqing dan leluhur sekte berlian. Kecerdasannya telah berkembang pesat sekarang. Setelah berpikir sejenak, ia juga menjadi tegang. Senja pun tiba. Xuqing telah melepaskan racun tak berwarna dan tak berbau ke sekeliling. Pada kenyataannya, ini bukanlah racun yang sebenarnya. Terlepas dari apakah itu sendiri atau dicampur bersama, mereka tidak berbahaya. Namun begitu katalis dimasukkan, mereka dapat langsung berubah menjadi racun yang kuat. Namun, Xuqing merasa bahwa ini tidak cukup untuk menghapus perbedaan antara dirinya dan Senli Star. Bagaimanapun, Senli Star telah menunjukkan kekuatan tempur 6 api di Seven Blood Eyes. Kekuatan tempur ini cukup mengerikan untuk melawan tetua puncak pertama. Yang terpenting, Xuqing tidak yakin apakah kekuatan tempur 6 api adalah semua yang dimiliki bintang suci. Selain itu, dia tidak merasakan jejak pelindung dao pihak lain di sekitarnya. Dengan kepribadiannya, Senli Star tidak akan membuat pelindung dao tetap tersembunyi. Jadi, dia mungkin mengatur agar mereka keluar dan menangani hal-hal lain di Phoenix Forbidden. Xuqing merenung sejenak. Ia merasa bahwa ia masih perlu lebih banyak mengamati dan tidak bertindak gegabah untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, ia akan melepaskan lebih banyak racun. Hanya dengan begitu, peluangnya untuk menang akan meningkat. Ia juga membuka 5 botol yang berisi serangga hitam kecil dan mengendalikannya agar menyebar. Namun setelah serangga hitam kecil itu terbang keluar, hasilnya menyebabkan Xuqing menjadi lebih waspada. Kanopi di atas kepala Senli Star sebenarnya memiliki semacam penghalang pelindung yang menyebabkan serangga hitam kecil itu tidak dapat segera menembusnya. Mereka hanya bisa menempel padanya dan menunggu kesempatan. Kanopi lentera kehidupanku dapat melindungi jiwa. Apakah lentera kehidupan bintang suci melindungi tubuh? Xuqing berpikir keras. Waktu terus berlalu. Senja berlalu dan malam pun tiba. Bulan yang terang muncul di langit dan menyebarkan cahayanya ke tanah. Tepat saat Xuqing merasakan racun di sekitarnya dan bertanya-tanya racun mana yang harus ditambahkan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat bahwa saat malam tiba, ekspresi para kultivator di luar kuil menjadi serius. Beberapa dari mereka bahkan memiliki sedikit harapan di mata mereka. Hal ini mengejutkan Xuqing yang mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada lelaki tua dari gedung yayasan yang memiliki satu api di kejauhan. Di bawah tatapan Xuqing, tubuh lelaki tua itu bergetar. Setelah ragu sejenak, dia buru-buru berdiri dan membungkuk kepada Xuqing sebelum berbicara dengan suara rendah. Rekan Toishu, apakah kau tahu kedalaman kuil Dao Surga Ekstrim ini? Ketika Xuqing mendengar ini, ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Dalam informasi yang diperolehnya dari sekte, memang tidak ada hal-hal mendalam yang disebutkan pihak lain. Oleh karena itu, dia menunggu lelaki tua itu melanjutkan. Ketika lelaki tua itu melihat hal itu, dia tidak ragu atau menyembunyikan apapun dan memberitahukan alasannya. Rekan Toishu, kuil Dao Surga Ekstrim ini sebelumnya biasa saja. Tetapi ada beberapa perubahan dalam 4 tahun terakhir. Oleh karena itu, ada lebih banyak orang di sini daripada sebelumnya. Perubahannya adalah setiap kali malam tiba dan cahaya bulan menyinari kuil Dao. Saat cahaya itu mengenai patung, akan muncul bayangan pedang. Semua orang bisa melihatnya. Tetapi sampai sekarang, belum ada yang berhasil memahaminya. Hanya Tuan itu. Pandangan lelaki tua itu dengan cepat menyapu bintang suci di kuil Dao. Dia telah memperoleh sesuatu setiap malam selama beberapa hari ini. Meskipun kami telah gagal berkali-kali, kami masih memiliki harapan dalam benak kami. Kami tidak meminta pemahaman yang lengkap. Bahkan jika kami dapat memahami sedikit saja, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan bertahan hidup kami. Orang tua itu tersenyum pahit. Xuqing berpikir keras lalu berbalik melihat ke arah kuil. Pada saat itu, cahaya bulan yang terang benderang menyinari tanah. Dan ketika mendarat di kuil, beberapa sinar melewati celah-celah di atas kuil dan mendarat di kuil, menyinari patung. Di bawah tatapan Xuqing, patung di kuil Dao Surga Ekstrim perlahan berubah di bawah sinar bulan. Secara samar-samar, patung itu tampak lebih hidup dan bergerak. Banyak bayangan pedang muncul di sampingnya. Samar-samar terlihat, Xuqing merasa aneh dan terus menatapnya. Tak lama kemudian, dia merasakan keaktifan patung itu lagi.
dan bayangan pedang di sekitarnya. Di mata orang luar, bayangan pedang ini tampak kabur. Hanya pada saat tertentu mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat bayangan pedang yang lebih jelas. Namun, di mata Xu Qing, karena dia telah memahami pedang langit ekstrem, masing-masing bayangan pedang itu terlihat sangat jelas. Begitu dia melihatnya dengan jelas, pedang surgawi ilusi muncul di atas kepalanya. Pedang surgawi ini adalah pedang surgawi ekstrim yang telah dipahaminya. Saat dia terus mengamati bayangan pedang, aliran cahaya menyebar dari pedang surgawi ilusi itu, seolah-olah sedang mengalami beberapa perubahan. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa perubahan ini condong ke arah tingkat materialisasi. Dahulu, golok langit itu berbentuk ilusi. Pada saat ini, mulai dari gagangnya, golok langit itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi nyata dalam cahaya yang mengalir. Terlebih lagi, tanda-tanda perwujudan ini masih menyebar. Xu Qing dapat membayangkan bahwa begitu cahaya menyebar ke seluruh pedang, pedang langit ekstrim akan maju selangkah dari keadaan ilusi di masa lalu, sangat dekat dengan keberadaan jasmani. Adegan ini membuat puluhan orang di sekitarnya gemetar saat keterkejutan muncul di mata mereka. Sebuah pedang surgawi yang mirip dengan milik Xu Qing juga muncul di atas kepala Saintly Star yang sedang bermeditasi di kuil Dao. Namun, pedang surgawinya berwarna hijau, sementara pedang Xu Qing berwarna ungu. Dua pedang surgawi muncul satu demi satu. Adegan ini menyebabkan suara tertahan terdengar di sekitarnya. Mata banyak orang menyipit dan napas mereka menjadi sedikit tergesa-gesa. Kedatangan bintang suci telah menunjukkan pemandangan yang menakjubkan ini. Sejak beberapa hari yang lalu dan yang lainnya sudah terbiasa dengannya. Tetapi mereka terkejut bahwa Xu Qing juga begitu tak tertandingi. Ini karena mereka tahu bahwa adegan ini berarti bahwa mereka berdua telah memahami pedang langit ekstrim sebelumnya. Selain itu, pemahaman mereka sangat mencengangkan dan mereka memiliki kemungkinan untuk berhasil memahami serangan pedang kedua. Xu Qing ini memang pilihan surga dari 7 mata darah. Mereka berdua sedang memahami, dan dari apa yang terlihat, mereka berdua sedang mewujudkan bentuk ilusi gerakan pedang itu. Saat pedang itu benar-benar terwujud, saat itulah mereka berhasil memahaminya. Tergantung siapa yang berhasil lebih dulu. Begitu salah satu dari mereka berhasil, tidak peduli seberapa banyak orang lain memahami, usaha mereka akan langsung sia-sia dan kehilangan semua pemahaman mereka. Puluhan orang yang telah menyaksikan berhari-hari dan memahami kuil Dao surga ekstrem dengan baik berdiskusi dengan suara pelan, tetapi mereka tidak berani berpikiran bengkok apapun saat ini. Ini karena memahami pedang langit ekstrem tidak berarti orang tersebut kehilangan kewaspadaan dan kekuatan membunuh. Jika mereka berani ikut campur, mereka pasti akan mati tragis di tempat. Di mata semua orang di luar kuil Dao, pedang surgawi di atas kepala Xu Qing dan Saintly Star memancarkan cahaya yang cemerlang. Selain itu, tampaknya tingkat perwujudan Saintly Star jelas lebih besar. Sekarang, sudah mencapai 50%. Adapun Xu Qing, dia datang terlambat dan tidak punya banyak waktu untuk memahami. Saat ini, perwujudan pedangnya kurang dari 10%. Xu Qing menatap bintang suci dengan dingin. Melihat kecepatan perwujudannya, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan lebih cepat daripada bintang suci. Namun, meskipun pedang langit ekstrim itu penting, ada banyak kuil Dao. Selain itu, hanya dengan memahami 7 gerakan pedang, itu dapat dianggap sebagai seni kultivasi tingkat kaisar. Oleh karena itu, bagi Xu Qing, keberhasilan atau kegagalan dalam memahaminya tidak berarti banyak. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengambil tindakan, sementara pihak lain masih memahami. Meskipun dia memiliki 4 bola api kehidupan dan setidaknya memiliki 6 kemampuan bertarung api, 120 lubang sihir memiliki kelemahan besar. Selama kurun waktu ini, Xu Qing telah bertempur melawan orang-orang pilihan surga dari aliansi 7 sekte dan telah mempelajari orang-orang pilihan surga tersebut dengan 120 lubang sihir. Aku harus melepaskan lebih banyak racun. Hanya dengan begitu racunnya akan jauh lebih kuat saat diaktifkan. Xu Qing terdiam dan mengalihkan pandangannya saat dia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Selain itu, melihat kecepatan pemahaman pihak lain, mustahil baginya untuk berhasil dalam beberapa hari. Juga, meskipun pelindung daunnya tidak ada di sini,
aku tetap harus waspada. Ketika Xu Qing memikirkan hal ini, dia sementara menekan niat membunuh dalam benaknya. Begitu dia menekan niat membunuhnya, Saintly Star menoleh dan menatap Xu Qing tanpa ekspresi di luar kuil. Ketika dia melihat bayangan pedang di atas kepala Xu Qing, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Bahkan seekor ayam pun berani bersaing dengan burung phoenix untuk meraih kejayaan. Dia tidak berencana untuk memeliharanya lagi, karena Xu Qing berani bertarung dengannya untuk mendapatkan kesempatan. Dia akan membunuhnya saja, dan tidak membuang banyak waktu. Setelah membunuhnya, dia bisa terus memahami mengenai identitas urutan 7 mata darah pihak lain. Saintly Star tidak peduli. Ini karena dia telah merasakan warna merah di langit pada siang hari. Ditambah dengan beberapa hal yang dia pahami, dia tahu bahwa aliansi telah menyerang utara. Sekarang, saatnya aliansi mencapai puncaknya. Seven Blood Eyes tidak akan berani bersuara. Bahkan jika dia membunuh seorang Sequen, kepribadiannya mengikuti pikirannya. Sekarang niat membunuh dalam benaknya telah meningkat. Dia tidak ragu sama sekali. Dia tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar dari kuil. 120 lubang ajaib di tubuhnya terbakar seperti tungku raksasa. Dan 4 bola api kehidupan di tubuhnya membubung ke langit. Kanopi lentera kehidupannya memancarkan cahaya pelangi. Di belakangnya, Mimang yang bertubuh hijau dan berekor merah berteriak ke langit. Kekuatan tempur 6 api meletus pada saat ini. Kekuatannya tak terhentikan dan auranya menekan lingkungan sekitar, menyebabkan cuaca berubah. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergemuruh di sini. Orang-orang di luar kuil Dao tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melihat kecepatan 6 api itu. Hanya Xu Qing yang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia juga tidak bisa melihat kecepatan 6 kebakaran. Bagaimanapun juga, perbedaan antara 6 api dan 5 api itu ibarat 4 api yang memadamkan 3 api. Perbedaannya terlalu besar. Namun, sekelilingnya dipenuhi racunnya dan serangga-serangga hitam kecil memenuhi penghalang di sekitar bintang suci. Semua ini membuat Xu Qing langsung merasakannya. Meskipun Xu Qing tidak pernah benar-benar bertarung melawan 6 api, dia sangat menyadarinya dan bahkan dapat membayangkannya. Ini karena dia memahami bahwa di alam bangunan fondasi, kemunculan setiap bola api akan menyebabkan kekuatan tempur sang kultivator meningkat drastis. Berkali-kali, ia bahkan merasa bahwa setiap bola api kehidupan tambahan di Foundation Building seperti saat ia menerobos ke Foundation Building, seolah-olah ia telah melintasi alam utama. Xu Qing tidak tahu apakah ada dunia lain di luar langit berbintang dunia ini. Jika ada, apakah berbagai ras di dunia itu akan berkultivasi seperti mereka? Apakah mereka juga menumbuhkan api kehidupan di wilayah Foundation Building dan mengalami perubahan besar dengan setiap api kehidupan tambahan? Ini karena Xu Qing merasa perbedaan antar kultivator di alam bangunan fondasi terlalu besar. Misalnya, 4 api dapat memadamkan dan mematikan. 3 api dengan mudah, kecuali pihak lain memiliki harta karun yang menakjubkan. Selain itu, perbedaan ini tidak dapat diimbangi oleh kuantitas. Ini sama sekali berbeda dari saat para kultivator berada pada kondensasi Qi. Logikanya sama untuk 6 kebakaran yang memadamkan 5 kebakaran. Pada saat itu, Xu Qing hanya bisa merasakan bahwa bintang suci telah bergerak. Namun, dia sama sekali tidak bisa melihat sosok pihak lain. Sekalipun 3 bola api kehidupan di dalam tubuhnya bangkit dan kekuatan lentera kehidupan terbentuk, dan ada peningkatan kekuatan fisik dari Golden Crow, dia hanya dapat melihat samar-samar bayangan bintang suci yang muncul di hadapannya dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Pada saat berikutnya, fluktuasi yang amat mengerikan dan menghancurkan sekelilingnya meletus di hadapannya. Suara gemuruh terdengar dan seluruh tubuh Xu Qing bergetar hebat. Tubuhnya terlempar seperti leong-leang yang talinya putus. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari mulutnya. Tetapi dia tidak mengalami luka lain. Di luar tubuhnya, penghalang cahaya terbentuk saat bintang suci tiba. Membentuk penghalang pelindung yang memblokir serangan 6 api yang mengerikan ini. Jadi kamu mengandalkan perlindungan Nasan Soul. Namun, perlindungan ini redup. Berapa lama itu bisa bertahan? Saintly Star berbicara dengan tenang. Dia menatap Xu Qing dan menarik telapak tangannya. Tubuh Xu Qing mendarat di tanah dan terus didorong mundur, meninggalkan bekas yang panjang. Dia baru berhenti ketika berada ratusan kaki jauhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap bintang suci,
tatapannya sedingin es. Pada saat ini, Xu Qing secara pribadi merasakan betapa kuatnya bintang suci. Perasaan yang diberikan pihak lain kepada dasarnya tidak berbeda dengan ketika Patriark Ras Bintang Laut mengungkapkan kultivasi inti emasnya. Kecepatannya dan daya ledaknya sama. Wajar saja jika beberapa petinggi puncak pertama tidak mampu menahan kekuatan tempur seperti itu dan dikalahkan dalam satu gerakan. Jelas, jika mereka berada di dunia luar dan bukan di Seven Blood Ice, mereka tidak hanya akan dikalahkan, tetapi juga dibunuh. Karena itu, Xu Qing sangat yakin bahwa bahkan dengan kekuatan tempurnya saat ini yang mencapai 5 api, jika dia tidak memiliki perlindungan dari batu giok yang diberikan oleh Lord Six, dia pasti sudah mati saat itu juga. Bahkan kristal ungu itu tidak akan sempat menyembuhkannya. Kengerian dari 6 api itu bukan hanya itu, serangga hitam kecil yang dilepaskan Xu Qing masih hanya bisa bersembunyi di luar tubuh bintang suci dan tidak bisa menembus pertahanan tak kasat mata yang dibentuk oleh kekuatan lentera kehidupannya. Kalau begitu, 6 api itu setara dengan kekuatan inti emas dengan istana surgawi. Xu Qing teringat ketika dia membaca informasi tentang Shimaru dari Sekte Perburuan Aneh. Di situ disebutkan istana surgawi. Saat ini, dia sudah tidak asing lagi dengan alam inti emas. Dia tahu bahwa inti emas mengolah istana surgawi dan bukan hanya satu. Misalnya, Shimaru melakukan kultivasi tertutup dan mencoba membentuk istana surgawi kedua. Alam inti emas, istana surgawi. Satu istana terdiri dari 6 api. Xu Qing berpikir keras. Jika orang luar mendengar apa yang dipikirkan Xu Qing saat ini, mereka akan tercengang. Ini karena Xu Qing sebenarnya tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran saat ini. Dia bahkan sempat mempertimbangkan kekuatan istana surgawi inti emas. Menarik, kau benar-benar ingin berpikir? Kalau begitu, mari kita lihat berapa kali perlindunganmu bisa bertahan. Zenli Star melangkah maju dengan tenang. Orang hanya bisa melihat bayangan-bayangan saat dia tiba tepat di depan Xu Qing dan menamparnya lagi. Namun kali ini, Xu Qing melakukan serangan balik. Begitu telapak tangan pihak lain mendarat, 92 lubang sihir di tubuh Xu Qing langsung terangkat, membentuk cahaya api yang menusuk yang bersinar di luar. Dia kemudian melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangan dan menekan ke depan. Dengan dorongan ini, seberkas sisa jiwa di lubang sihirnya dilepaskan oleh Xu Qing. Seketika, suara gemuruh bergema. Kecepatan Zenli Star terlalu cepat dan dia langsung muncul di samping Xu Qing. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan acuh tak acuh. Seluruh tubuh Xu Qing bergetar hebat. Saat pelindung batu giok bergetar hebat, tubuhnya terlempar lagi. Namun, jiwa sisa yang telah dilepaskannya sebelumnya tampaknya memiliki naluri. Setelah muncul, ia langsung menuju bintang suci, memancarkan keserakahan dan kegilaan. Terlalu lemah. Terlalu lemah. Zenli Star menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan kanannya ke samping, ingin menghapus jiwa yang tersisa. Namun, saat tangan kanannya bersentuhan dengan jiwa yang tersisa, keserakahan dalam jiwa yang tersisa meningkat pesat. Ia mengabaikan serangan bintang suci dan menyerang dengan ganas ke tangan kanannya. Jiwa yang tersisa ini tidak lain adalah jiwa ras iblis, aneh yang belum mati setelah Xu Qing menangkap dan menyiksanya sampai sekarang. Ras ini misterius dan secara alami memiliki metode untuk merasuki. Meskipun Zenli Star memiliki lentera kehidupan untuk melindunginya, lentera itu melindungi tubuhnya, bukan jiwanya. Oleh karena itu, jiwa ras iblis aneh mengabaikan penghalang pelindung dan memasuki tubuh bintang suci. Dengan ganas menyerbu ke arah jiwanya, ingin melahapnya. Menarik, ekspresi Zenli Star tidak berubah sama sekali, tetapi mata burung Mimeng di belakangnya menunjukkan rasa jijik. Ia menjerit sebelum melebarkan sayapnya dan mematuk tubuh Zenli Star dengan ganas. Tubuhnya ilusi dan patukan ini langsung menembus tubuh bintang suci. Dengan teriakan memilukan. Dengan teriakan memilukan, sisa jiwa ras iblis aneh yang telah disiksa oleh Xu Qing untuk waktu yang lama dan sangat rapuh, dipatuk dan ditelan. Tampaknya ada lubang hitam di Mimeng. Setelah sisa jiwa ras iblis aneh ditelan, jiwa itu ditekan ke dalam lubang hitam, mencegahnya melarikan diri. Jiwa itu terus menangis dan menjerit. Dari awal hingga akhir, ekspresi Zenli Star tidak berubah sama sekali. Seolah-olah jiwa yang tersisa ini tidak berarti baginya. Dia menoleh dan menatap Xu Qing di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah kau punya cara lain? Kalau tidak, saat perlindunganmu runtuh, itu adalah saat kematianmu.
Kamu banyak bicara. Xu Qing menjilati darah dari sudut mulutnya. Tatapan matanya dingin saat dia berbicara dengan tenang. Saintly Star tidak berbicara. Dia mengangkat kaki kanannya dan hendak mendaratkannya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang sihir terakhir dari 120 lubang sihir di tubuhnya. Pada suatu saat, sebuah bayangan telah muncul di sana. Bayangan ini seperti makhluk hidup. Pada saat ini, bayangan itu dengan gila-gilaan memenuhi lubang sihir. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir seketika, ekspresi Saintly Star berubah. Dan dia merasakannya. Bayangan itu telah menutupi satu dari 120 lubang sihir terakhir. Itu benar-benar diblokir. Saat lubang sihir ini diblokir, bola api kehidupan keempat di tubuh Saintly Star tiba-tiba meredup. Bahkan cahaya di tubuhnya sedikit meredup. Terlebih lagi, ini belum berakhir. Hanya dalam waktu 3 tarikan napas, bola api kehidupan keempat di tubuh bintang suci telah padam. Bola api kehidupan didukung oleh 30 lubang ajaib. Ini adalah hukum abadi dari alam bangunan fondasi. Inilah sebabnya mengapa Xu Qing berani menyerang sebelumnya, dan bahkan sempat memikirkan kekuatan tempur inti emas Istana Surgawi saat menghadapi bintang suci yang memiliki kekuatan tempur 6 api. Inilah kelemahan terbesar para pilihan surga dari aliansi 7 sekte. Setelah dia mempelajarinya, selama salah satu celah sihir mereka terhalang atau hancur, kekuatan tempur pihak lain akan langsung berkurang sebesar bola api kehidupan. Hal yang dapat mencapai hal ini adalah bayangan yang dapat memadamkan api kehidupan. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Saintly Star, bayangan itu dapat menekan salah satu lubang sihirnya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini adalah metode Xu Qing. Pada saat itu, saat bayangan itu dengan gila melekat pada lubang sihir seperti plester dan mati-matian menghalanginya. Api kehidupan di tubuh bintang suci berubah dari 4 bola menjadi 3 bola. Ekspresinya berubah suram. Namun, terlepas dari apakah itu serangan Mimeng atau api lentera kehidupannya, mereka tidak dapat mengusir bayangan itu. Dia mengerti bagaimana hal itu muncul. Bayangan itu telah bersembunyi di dalam jiwa yang tersisa dari sebelumnya dan memasuki tubuhnya. Jiwa yang tersisa hanyalah kedok untuk menarik perhatiannya. Sedangkan Mimeng, bayangan itu hanya mengeluarkan jiwa yang tersisa dan tidak merasakan bayangan ini. Oleh karena itu, bayangan mendapat kesempatan ini. Metode seperti itu. Bintang suci menatap Xu Qing dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Yang lemah pada akhirnya adalah yang lemah. Bahkan jika aku kehilangan 1 api kehidupan, aku masih bisa menekanmu dengan kekuatan 5 api. Kekuatan tempur 5 api meletus saat dia menyerang Xu Qing. Namun kali ini, niat membunuh di mata Xu Qing benar-benar dilepaskan. Ini karena dia bisa melihat semua gerakan pihak lain dengan jelas. Kecepatan pihak lain sekarang sama dengan kecepatannya. Oleh karena itu, Xu Qing juga bergerak. Kecepatannya sangat cepat, bagaikan kilat. Dalam sekejap mata, dia bersentuhan dengan bintang suci di udara. Mata Saintly Star menyipit. Kecepatan Xu Qing mengejutkannya. Dia menampar dengan tangan kanannya. Ekspresi Xu Qing tenang dan matanya dingin saat dia meninju. Saat mereka berdua berpapasan, Saintly Star mendengus dingin. Dia melakukan serangkaian segel tangan dan menjentikan lengan bajunya. Segera, kekuatan besar menyebar dan jari-jarinya menusuk ke arah mata Xu Qing. Tangan kiri Xu Qing membentuk segel dan sebuah belati muncul menebas leher bintang suci. Saintly Star menendang ke arah Xu Qing. Xu Qing menghindarinya dan melompat langsung menuju dada Saintly Star. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan api jahat meletus ke segala arah. Kilatan tajam muncul di mata Saintly Star. Dia mengepalkan tangannya dan menghantamkannya. Suara keras terdengar seperti lonceng besar. Serangkaian suara gemuruh terus-menerus meletus ke segala arah, menyebabkan cuaca berubah dan dunia bergetar. Sosok Xu Qing dan Saintly Star tidak dapat dilihat dengan jelas oleh orang luar. Mereka hanya dapat mendengar suara gemuruh dan fluktuasi mengerikan yang terus meledak. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terus runtuh. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyapu mereka. Itu sungguh intens yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, sosok Saintly Star muncul di udara dan mundur lebih dari 100 kaki. Sedikit keterkejutan muncul di matanya saat dia menatap tajam ke arah Xu Qing dan tiba-tiba berbicara. Ada yang salah dengan tubuhmu. Hampir pada saat bintang suci berbicara, Xu Qing bergerak mendekat dan meninju. Saintly Star segera melambaikan tangannya untuk menangkisnya. Ia kemudian mundur dan cahaya di matanya semakin terang.
biarkan aku melihat apa yang salah dengan tubuhmu. Xu Qing tidak mengatakan sepatah kata pun. Niat membunuh di matanya semakin kuat saat dia segera menutup jarak. Keduanya langsung bertabrakan lagi. Tidak diketahui metode apa yang digunakan Saint Listar, tetapi seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang melesat ke segala arah, membentuk lautan cahaya. Xu Qing tidak punya pilihan selain menghindar. Begitu dia menghindar, lautan cahaya membentuk satu demi satu rune bersinar yang mengejar Xu Qing. Rune-rune ini mengandung kekuatan mematikan. Begitu rune-rune itu mendekat, rune-rune itu berubah menjadi kekuatan penyegel untuk sesaat. Langit memancarkan lingkaran cahaya dan reruntuhan di tanah berguncang. Ketika Xu Qing dibombardir dan disegel oleh lautan rune cahaya, ada sedikit kegembiraan di mata Saint Listar. Jelas, dia sudah menebaknya dan hanya perlu memastikannya. Ia melakukan serangkaian segel tangan dengan tangan kirinya dan mundur 3 langkah. Pada setiap langkah, ia melakukan segel tangan yang berbeda. Saat ia pertama kali melangkah, angin dingin bertiup di sekelilingnya dan menurunkan suhu di sekitarnya. Pada langkah keduanya, gumpalan cahaya hijau terbentuk di sekelilingnya dan dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk embrio pedang. Pada langkah ketiganya, embrio pedang tumbuh pesat dari seukuran telapak tangan menjadi 100 kaki, hingga berubah menjadi pedang sepanjang 1000 kaki. Pedang ini berwarna hijau pekat dan tampak seperti ilusi. Pedang ini memancarkan aura yang mencengangkan dan mampu mengguncang jiwa seseorang. Ketiga langkah itu telah selesai, tetapi kekuatan sihir di tubuh Saint Listar masih padat. Matanya memancarkan cahaya terang. Saat dia mengarahkan tangan kanannya ke Xu Qing, suaranya tampak menyatu dengan angin. Pemisahan jiwa awan yang melambung. Api menyembur dari tubuh Xu Qing, membentuk lautan api yang menghancurkan rune cahaya lapis demi lapis. Matanya menyipit saat melihat pedang hijau besar itu. Pada saat berikutnya, pedang hijau besar ini menebas ke arah Xu Qing. Xu Qing menghindar, tetapi pedang itu tampaknya telah mengunci jiwanya, membuatnya mustahil baginya untuk menghindar. Kilatan tajam muncul di mata Xu Qing dan dia memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya dan maju terus. Api di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Pedang besar itu langsung mendekat. Begitu bersentuhan dengannya, pedang itu menyusut drastis saat memasuki tubuh Xu Qing. Dalam sekejap mata, kekuatan itu sepenuhnya memasuki tubuh Xu Qing, berubah menjadi kekuatan penghancur jiwa yang langsung menuju ke jiwanya. Saat pedang pemutus jiwa itu melesat, payung hitam yang dibentuk oleh lentera kehidupan di tubuh Xu Qing terwujud di depan lautan kesadarannya, membentuk penghalang pelindung. Kilatan dingin melintas di mata Xu Qing, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia sudah tahu bahwa lentera hidupnya tidak bisa disembunyikan saat bertarung melawan musuh yang kuat seperti Saint Listar. Lagi pula, kekuatannya tidak mungkin meningkat begitu saja. Bayangan itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan celah sihir Saint Listar. Kalau begitu, bersembunyi tidak ada gunanya. Lebih baik mengungkap kartunya untuk menemukan cara membunuhnya. Pada saat itulah, pedang pemisah jiwa menghantam payung hitam yang diselimuti api hitam. Seperti telur yang menghantam batu, pedang pemutus jiwa itu pecah menjadi cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Saat payung hitam itu terangkat, cahaya hijau itu dipaksa keluar dari tubuh Xu Qing. Dari kejauhan, bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuh Xu Qing. Pada saat ini, sebuah kanopi muncul di atas kepalanya. Kanopi hitam itu memancarkan aura aneh. Ada juga api hitam yang jatuh dari atap di tepi kanopi, seolah-olah mengalir. Hal ini membuat Xu Qing yang berdiri di udara menjadi sangat menarik perhatian. Semua kultivator di sekitarnya yang memperhatikan pertempuran ini terkejut. Bukan hanya Saint Listar yang melihatnya, tetapi semua orang di sekitarnya juga melihat kanopi, lentera kehidupan. Mata Saint Listar membelalak dan gelombang emosi melonjak dalam. Benaknya, napasnya menjadi tergesa-gesa dan seluruh tubuh serta pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sudah melihat ada yang salah dengan Xu Qing sebelumnya. Xu Qing jelas memiliki kekuatan tempur 3 api, bahkan dengan tambahan seni kultivasi tingkat kaisar, sama sekali tidak mungkin bagi yang terakhir untuk bertarung dengannya sampai sekarang. Begitu dia melihat payung hitam, keraguannya terbukti. Dia segera mengerti mengapa Xu Qing bisa menekan si maling dan mengapa Xu Qing berani melawannya.
dia akhirnya mendapatkan jawabannya. Ekspresi Xu Qing tenang tanpa sedikit pun tanda panik. Meskipun paparan lentera kehidupan itu sangat signifikan, Xu Qing merasa bahwa jika dia bisa merebut lentera kehidupan bintang suci, kekuatan tempurnya juga akan mencapai 6 api dengan 2 lentera kehidupan. Risiko terbongkarnya akan jauh lebih rendah jika aku membunuh bintang suci ini. Jika berita itu masih menyebar, paling-paling aku akan meninggalkan 7 mata darah dan terbang jauh, menyembunyikan identitasku. Meskipun aku harus melepaskan keuntungan dari pelabuhan kota utama, semuanya akan sepadan jika aku mendapatkan lentera kehidupan bintang suci. Niat membunuh terpancar di mata Xu Qing saat dia mempersiapkan diri. Namun, bintang suci menertawakan langit dan melambaikan tangannya. Seketika, 100 aliran chi pedang terbentuk di depannya. Saat dia melambaikan lengan bajunya, chi pedang ini tiba-tiba menuju langsung ke tanah di bawahnya. Di bawah kengerian para kultivator di luar kuil, pedang chi ini menembus tubuh mereka. Teriakan menyedihkan segera terdengar. Chi pedang ini tidak menghilang dan menyebar lapis demi lapis, membunuh semua yang ada di jalurnya. Bintang suci ingin membungkam siapapun kultivator yang melihat lentera kehidupan Xu Qing. Munculnya lentera kehidupan adalah masalah besar. Dia tidak akan membiarkan berita ini menyebar. Ini karena dia sudah percaya bahwa lentera kehidupan Xu Qing adalah miliknya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana kekuatan tempurnya akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan dari 7 api, dia merasa sangat gembira. Dia juga tahu bahwa lentera kehidupan bahkan lebih berarti bagi para kultivator inti emas Istana Surgawi. Lentera kehidupan dapat memungkinkan inti emas untuk langsung membuka Istana Surgawi dalam kabut kehidupan. 2 lentera kehidupan berarti 2 istana. Karena itu, dia tidak ingat para pelindung Dao yang telah keluar. Dia khawatir ketiga orang itu tidak akan mampu mengendalikan keserakahan mereka. Bagaimanapun, lentera kehidupannya dan lentera kehidupan Xu Qing berbeda. Alasan mengapa dia bisa memperlihatkan lentera kehidupannya adalah karena hanya ada sedikit orang di Provinsi Yinghuang yang bisa merebutnya. Selain itu, dia hanya punya hak untuk menggunakannya dan itu bukan benar-benar miliknya. Namun, milik Xu Qing berbeda. Ini adalah lentera kehidupan yang sepenuhnya miliknya. Beraninya dia, orang nomor 1 yang dipilih surga dari 7 mata darah, telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Untuk pertama kalinya, sedikit keserakahan muncul di mata Saint Listar saat dia tertawa keras. Aku tidak menyangka kesempatanku ada di sini. Xu Qing, lentera hidupku ada bersamamu. Saat dia berbicara, seluruh tubuh Saint Listar memancarkan cahaya keemasan. Mimeng di punggungnya terwujud dalam cahaya keemasan, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Tubuhnya panjangnya 1000 kaki. Tubuhnya berwarna hijau, ekornya berwarna merah, paruhnya panjang, dan perutnya besar. Penampilannya sangat jelek dan aneh. Setelah muncul, Mimeng menjerit panjang. Saat ia menatap Xu Qing dengan ganas, Xu Qing menyipitkan matanya. Api hitam meletus dari punggungnya dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, gagak emas muncul di belakangnya. Api ekornya bergoyang dan mengguncang sekelilingnya. Pada saat berikutnya, Xu Qing menyerbu ke depan dengan niat membunuh yang ganas. Saint Listar juga bergegas mendekat dengan ekspresi serakah. Dalam sekejap mata, Xu Qing dan Saint Listar bersentuhan di udara. Kali ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Sebelumnya mereka berdua lebih banyak menggunakan kekuatan fisik untuk melawan satu sama lain. Mereka tidak menggunakan banyak mantra dan juga tidak menggunakan seni kultivasi tingkat kaisar. Mereka mengamati titik lemah pihak lain. Pada saat ini pertempuran telah mencapai klimaksnya. Kedua belah pihak tidak lagi menyelidiki dan menyerang dengan gerakan mematikan. Seni kultivasi tingkat kaisar bintang suci, seni melahap surga Mimeng, berubah menjadi burung ganas Mimeng dan mencoba melahap gagak emas. Golden Crow milik Xu Qing yang dibentuk oleh Golden Crow Refined Soul Life memperlihatkan keganasan tak berujung saat ia menghisap Mimeng dengan ganas. Dari kejauhan, Mimeng memancarkan cahaya keemasan dan Golden Crow memancarkan api hitam. Yang satu melahap sementara yang lain menghirup. Yang satu meraih sementara yang lain memurnikan. Xu Qing dan Saint Listar terus-menerus beradu di udara sambil bertukar pukulan demi pukulan. Kadang-kadang Xu Qing akan terbanting ke tanah dan ia akan bergegas maju untuk bertarung lagi. Kadang-kadang bintang suci terlempar jauh dan bertabrakan dengan bangunan. Bangunan itu runtuh dan dia pun segera berlari keluar. Saat mereka berdua bertarung, langit berubah dan tanah hancur. Melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain,
mereka menggunakan lentera kehidupan mereka. Api hitam dari payung hitam Xuqing membawa kekuatan yang mengerikan. Sementara kanopi berwarna pelangi dari Saintly Star memancarkan aliran cahaya yang membentuk kekuatan yang tak terduga. Keduanya saling menekan, menimbulkan badai yang lebih dahsyat. Sesaat kemudian, kekuatan seni kultivasi tingkat kaisar dan lentera kehidupan masing-masing diaktifkan secara bersamaan dan saling bertabrakan tanpa ampun. Keduanya memuntahkan darah dan terlempar kembali akibat benturan tersebut dengan kuil Dao sebagai pusatnya. Mereka masing-masing mundur 1000 kaki dan berdiri di langit, seolah-olah mereka membelah langit menjadi dua. Saintly Star mengenakan jubah tois emas. Cahaya keemasan di sekelilingnya membentuk lautan yang menerangi bumi. Ada kanopi berwarna pelangi di kepalanya yang mengalirkan cahaya. Di belakangnya, Mimang meraung menyeramkan seolah ingin melahap langit. Ditambah dengan penampilan Saintly Star yang luar biasa. Dia seperti penguasa muda yang telah turun ke dunia. Rasanya seperti dia pemilik dunia. Xuqing mengenakan jubah Tao berwarna ungu. Lautan api hitam di sekelilingnya membakar langit. Dan kanopi hitam di kepalanya tampak menyeramkan dan dipenuhi api. Gagak emas membentangkan sayapnya di punggungnya dan matanya menunjukkan kekejaman seolah-olah ingin memurnikan dunia. Ekor apinya mengalir ke seluruh tubuh Xuqing, membuatnya tampak seperti mengenakan jubah kaisar. Ditambah dengan penampilan Xuqing yang tak tertandingi, ia bagaikan seorang penguasa muda kuno yang melangkah ke dunia manusia. Tak tertandingi sepanjang masa, Saintly Star menatap Xuqing dengan tatapan tajam. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh, dia harus mengakui bahwa Xuqing memang sangat kuat. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa kuno. Faktanya, jika dia ditempatkan di dunia kecil di luar dunia benua Wanggu, kekuatan tempur seperti itu akan memungkinkannya untuk melawan seorang kultivator jiwa baru lahir. Tingkat dunia Wanggu sangat tinggi. Menurut catatan kuno yang telah dibacanya, ada banyak dunia kecil di luar benua Wanggu sebelum wajah dewa yang terfragmentasi itu tiba. Para kultivator di dunia kecil itu sangat lemah. Mereka yang berada di alam bangunan fondasi sempurna hanya memiliki kekuatan tempur satu api kehidupan. Dibandingkan dengan benua Wanggu, perbedaannya terlalu besar. Xuqing menatap bintang suci. Dia mengakui bahwa pihak lain sangat kuat dan merupakan musuh terkuat yang pernah dia temui sejak dia melangkah ke jalur kultivasi. Ini terjadi bahkan setelah dia menggunakan bayangannya untuk menutupi celah sihir pihak lain, yang menyebabkan kekuatan tempurnya berkurang satu tembakan. Jika tidak, Xuqing tahu bahwa dia tidak cocok. Bahkan dengan satu api yang lebih sedikit, metode pihak lain masih berlimpah. Seni kultivasi tingkat kaisarnya sangat menakjubkan, dan dia memiliki seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Pertahanan lentera hidupnya bahkan memblokir racun Xuqing. Jika aku memperoleh lentera kehidupannya, tubuhku pun akan terlindungi, dan pertahananku pun akan semakin sempurna. Niat membunuh Xuqing bertambah kuat saat dia menatap leher bintang suci dan kanopi lentera kehidupan di atas kepalanya. Ketika Xuqing menatap bintang suci juga menatap Xuqing. Di antara para kultivator dari alam yang sama yang pernah ia lawan di Provinsi Yinghuang, Xuqing pada dasarnya dapat diperingkat di antara 3 teratas. Dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu di tempat kecil seperti benua Nanhuang. Sepertinya leluhur itu benar. Era yang hebat telah tiba dan berisi peluang besar. Para pilihan surga sering muncul, dan iblis muncul di mana-mana. Begitu aku menyatukan lentera kehidupan Xuqing ke dalam tubuhku, aku tidak hanya akan dapat langsung meningkatkan kekuatan tempurku dengan api kehidupan lainnya, tetapi bagian yang lebih penting adalah istana surgawi. Nilai lentera kehidupan tidak hanya tercermin di alam bangunan fondasi, tetapi juga alam inti emas istana surgawi. Begitu aku menyatu dengan lentera kehidupannya, saat aku menerobos ke alam inti emas, dengan 2 lentera kehidupan, pertama-tama aku dapat memproyeksikan 2 istana dalam kabut kehidupan. 1 istana berarti kekuatan 6 api. Begitu aku melangkah ke alam inti emas, aku akan memiliki kekuatan setidaknya 12 api. Setelah mengembangkan kultivasiku selama beberapa waktu dan membuka istana surgawi pertama yang sebenarnya, aku akan dapat memperoleh kekuatan 18 api. Ada juga seni kultivasi tingkat kaisarnya. Jika aku membunuhnya dan melahap Golden Crow Refines All Life miliknya, peluang Mimengku untuk memasuki level kedua akan
akan lebih besar. Meningkatkan seni kultivasi tingkat kaisar sangatlah sulit. Bahkan keturunan para penguasa dan penguasa kuno itu tidak mampu meningkatkan seni kultivasi tingkat kaisar. Mereka ke tingkat kedua di alam bangunan fondasi. Bahkan sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan seni kultivasi mereka, bahkan ketika mereka mencapai alam inti emas. Jika mereka berhasil, peningkatan dari seni kultivasi tingkat kaisar tidak akan lagi menjadi kekuatan satu api kehidupan, tetapi 6 api seperti istana surgawi. Jika aku berhasil, saat aku melangkah ke alam inti emas, aku akan memiliki kekuatan 18 api. Selain itu, aku akan segera dapat mencapai 24 api. Dengan kekuatan tempur seperti itu, aku akan menjadi orang pilihan surga nomor 1 yang tak terbantahkan di Provinsi Yinghuang. Aku kemudian akan menggunakan identitas ini untuk bergabung dengan pemegang pedang. Jalanku akan melambung dan aku akan dapat mencapai Kabupaten Fonghai. Bintang Suci dan Xuqing menempati 2 sisi langit. Di sisi Bintang Suci, cahaya pelangi memenuhi udara, menyebabkan tanah berubah warna. Di sisi Xuqing, sekelilingnya gelap gulita, api hitam membakar langit, mengeluarkan suara gemuruh. Keduanya saling menatap dari jauh dan dapat melihat meningkatnya niat membunuh di dalam diri masing-masing. Pada saat berikutnya, mereka bergerak pada saat yang sama. Dari jauh, tampak seperti 2 langit yang berbeda sedang bertabrakan. Itulah Mimeng dan burung gagak emas, 2 burung dewa dalam legenda, yang saling menjerit saat mencoba melahap satu sama lain. Itu adalah pertarungan hidup dan mati antara penguasa muda dan penguasa muda kuno. Suaranya menyebar ke segala arah dan langit pun berubah warna. Saat langit tampak akan meledak, Xuqing dan Sanlistar menyerang dengan sekuat tenaga. Tubuh mereka bergetar hebat dan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Sialan. Kalau kekuatan tempur 6 apiku masih ada di sini, ekspresi Sanlistar suram. Api kehidupan di tubuhnya menyala saat dia mencoba yang terbaik untuk mengusir bayangan hitam di lubang sihir ke-120. Namun, tidak peduli seberapa kuat apinya, bayangan itu tetap ada. Bayangan itu dengan putus asa menghalangi lubang sihir yang seperti mulut gunung berapi, mencegah kekuatan sihir di dalamnya menyebar sama sekali, menyebabkan bola api kehidupan keempat bintang suci tidak dapat terbentuk. Niat membunuh di mata Sanlistar semakin kuat. Saat dia mundur, dia melihat tubuh Xuqing bergoyang di kejauhan dan mendekatinya dengan niat membunuh yang tajam. Sedikit tekad muncul di matanya. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Kain hantu, segel tubuh dan jiwa. Saat dia melantunkan mantra, darah yang ada di dalam mulutku langsung membesar hingga 1000 kaki dalam sekejap mata dan membentuk jubah berwarna darah yang menyapu ke arah Xuqing. Mata Xuqing menyipit, gagak emas di belakangnya menjerit, dan api hitam menyebar. Namun, jubah darah itu sebenarnya tidak peduli dengan kerusakannya dan tidak segan-segan datang dengan paksa dan melilit Xuqing. Kekuatan penyegelan meletus darinya, menyebabkan tubuh Xuqing tanpa sadar berhenti di udara. Kilatan dingin melintas di mata Xuqing, gagak emas di belakangnya berteriak, dan kanopi lentera kehidupan di atas kepalanya terbakar, ingin membubarkan kekuatan segel. Pada saat ini, Sanlistar mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel, pedang darah surgawi. Dalam sekejap, tangan kanannya berubah merah, dan chi serta darah di sekujur tubuhnya bergejolak. Cahaya darah meletus dari atas kepalanya dan langsung menuju ke langit. Setelah diperiksa lebih dekat, ada pedang terbang di cahaya darah. Langit bergetar, seakan-akan ada naga yang berenang di dalamnya. Di tengah gemuruh yang agung itu, seluruh langit berubah menjadi merah darah, seakan-akan diselimuti oleh tirai berwarna darah. Di langit berwarna merah darah, ujung pedang besar muncul. Jangkauan ujung pedang ini adalah 1000 kaki. Setelah muncul, tiba-tiba tenggelam, memperlihatkan tubuh pedang yang bahkan lebih agung. Ada banyak sekali bekas luka di pedang itu dan banyak sekali anggota tubuh yang patah. Begitu pedang ini muncul, langit tampak hancur. Pada saat yang sama, cahaya darah di sekitar pedang berubah menjadi lautan darah yang membentuk pusaran besar. Kekuatan mengerikan meletus dari dalam, berkumpul di ujung pedang besar itu. Di tengah pemandangan yang mengejutkan itu, pedang besar berwarna darah itu turun secara vertikal ke arah Xuqing. Kecepatannya sangat cepat dan tiba di hadapan Xuqing dalam sekejap. Xuqing ingin menghindar, tetapi jubah darah itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahannya meskipun jubah itu terbakar. Rasa bahaya muncul dalam benak Xuqing. Dia menatap pedang besar itu dan menggunakan giok pelindung yang
diberikan oleh Tuan ke-6 tanpa ragu-ragu. Pedang besar itu mendarat dan menembus penghalang pelindung. Suara gemuruh terdengar bagaikan guntur, bergema menembus awan. Kekuatan perlindungannya melemah dengan cepat dan tubuh Xu Qing bergetar hebat. Saat ia didorong jatuh oleh kekuatan dahsyat dari pedang besar itu, kilatan dingin melintas di mata Saint Listar. Dia melambaikan tangannya ke arah Xu Qing, pedang penekan iblis yang mengguncang jiwa. Cahaya darah kedua muncul dari atas kepalanya. Cahaya itu juga memiliki pedang terbang yang mulai tumbuh dengan cepat, membentuk pedang berwarna darah kedua di depannya. Pedang ini memiliki panjang dan bentuk yang sama dengan pedang yang jatuh dari langit. Tanda-tandanya juga sama. Namun, pedang itu tidak turun dari langit, melainkan berubah bentuk di depan bintang suci. Pedang itu menebas ke arah Xu Qing seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan. Pedang besar kedua menyapu semua yang ada di jalurnya seperti sedang memotong mentega. Kemanapun pedang itu lewat, semua bangunan langsung runtuh dan tanah runtuh seolah-olah ditekan. Kekuatan yang dapat menjungkir balikan gunung dan lautan meledak pada saat ini. Ekspresi Xu Qing menjadi gelap. Pedang kedua tiba di hadapannya dan menebas penghalangnya. Ketika pedang besar di depannya bertabrakan dengan penghalangnya, kedua pedang itu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan Xu Qing menderita luka-luka meskipun dia berada di dalam penghalang. Namun, gerakan membunuh dari Saint Listar belum berakhir. Hampir pada saat yang sama, ketika pedang darah surgawi dan pedang penekan iblis pengguncang jiwa ditampilkan, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menunjuk ke arah Xie Qing. Hantu utara menanyakan pedang surga. Begitu dia selesai berbicara, hantu-hantu muncul di pusaran berwarna darah di langit di atas Xu Qing. Hantu-hantu ini aneh karena mereka tidak memiliki wajah dan semuanya membawa pedang di punggung mereka. Mereka memancarkan aura dingin dan bahkan memancarkan aura pedang yang tajam. Setelah muncul, mereka langsung turun dari pusaran dan mengepung Xu Qing. Sebanyak 8 hantu membelakangi Xu Qing saat bintang suci mengeluarkan teriakan pelan. 8 hantu pedang bergerak serempak. Mereka meraih pedang di punggung mereka dan berbalik, menebas Xu Qing. Pedang Qi bergejolak bagaikan laut dan menebas 8 kali ke arah Xu Qing. Kecepatan 8 pedang ini terlalu cepat. Mereka datang tiba-tiba seperti hujan badai dan juga seperti sambaran petir yang langsung mendarat di penghalang Xu Qing. Pada saat ini, total 10 pedang menyerang penghalang. Setelah dikonsumsi di Pulau Bintang Laut dan bertahan begitu lama, giok pertahanan Lord Six akhirnya habis dan penghalang itu runtuh. Saat menghilang, lebih dari separuh dari 10 pedang menghilang. Namun beberapa ki pedang masih memasuki tubuh Xu Qing dan langsung menuju api kehidupannya. Ekspresi Xu Qing tampak muram, meskipun ia akhirnya membakar jubah darah di luar tubuhnya sepenuhnya dengan bantuan kekuatan yang runtuh ini. Ki pedang di dalam tubuhnya masih membuatnya batuk seteguk darah. Melihat bintang suci mendekat, aura di tubuh Xu Qing menjadi tidak stabil. Dia tidak ragu-ragu dan segera mundur. Api kehidupan di tubuhnya berkedip-kedip saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Ki pedang. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan. Tetapi pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Saat Xu Qing mundur, bintang suci menyusulnya dalam sekejap mata dan siap menyerang. Namun Xu Qing menekan Ki pedang di tubuhnya saat ini dan berbalik. Matanya menampakkan kekejaman. Dia mengayunkan tangan kanannya dengan kejam ke arah bintang suci yang mendekat. Seketika, Mosasaurus itu muncul di belakangnya dengan segala keagungannya. Saat itu juga, ia menembus tubuh Xu Qing dan melahap bintang suci yang mendekat. Ekspresi Saint Listar menjadi gelap. Dia membentangkan penghalang pelindung lentera kehidupannya dan melawan dengan sekuat tenaga. Mosasaurus itu roboh, tetapi Saint Listar tetap mundur beberapa langkah. Riak menyebar di pertahanan lentera kehidupan seperti air. Namun, serangan balik Xu Qing belum berakhir. Hampir pada saat Mosasaurus itu hancur, kapal ajaib itu muncul. Dia tidak menggunakan serangan ilahinya. Jika dia melakukannya, kekuatannya akan tersebar yang tidak cocok untuk situasi ini. Begitu kapal ajaib itu muncul, Xu Qing mengendalikannya untuk bertabrakan dengan bintang suci. Ada juga kekuatan penghancuran diri. Saint Listar baru saja menghancurkan Mosasaurus itu. Ketika kapal ajaib itu muncul di hadapannya, dia tidak punya waktu untuk menghindar karena kapal ajaib Xu Qing langsung hancur sendiri. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar ke segala arah dan keilahian yang terkandung dalam kapal ajaib itu. Dan kekuatannya sendiri berubah menjadi fluktuasi energi mengerikan yang menyebar. Saint Listar bergetar dan ekspresinya menyeramkan. Namun,
dia tetap terlempar kembali oleh benturan itu, dan pertahanan lentera hidupnya berfluktuasi hebat. Saat dia dikirim kembali, Su Qing melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Sebuah pedang surgawi ungu tiba-tiba terbentuk di langit di atas kepalanya dan menebas ke bawah. Belum berakhir, Su Qing akhirnya mengaktifkan racun yang telah dia siapkan di sekitarnya. Racun itu langsung menyelimuti sekelilingnya dan menargetkan pertahanan lentera kehidupan, membentuk kekuatan korosif yang dengan cepat melemahkannya. Alasan mengapa dia rela menghabiskan giok pelindung Lord Sax lebih awal dan menunggu sampai sekarang hanyalah untuk mengulur waktu sembari memikirkan cara menghancurkan pertahanan lentera kehidupan. Jika tidak, dengan penghalang pelindung lentera kehidupan yang masih ada, pertempuran ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, ia butuh waktu untuk menambahkan lebih banyak racun dan menyesuaikan efeknya. Sehingga racun yang meresap ke tempat ini menjadi lebih efektif dalam korosi. Hanya dengan begitu, ia dapat melepaskan kekuatannya saat terstimulasi. Saat pedang surgawi itu menebas, niat beracun pun meletus. Pedang surgawi ungu turun. Pedang itu menebas penghalang lentera kehidupan bintang suci. Pedang surgawi bintang suci juga menebas dan bertabrakan dengan pedang surgawi Su Qing. Keduanya langsung hancur. Sandly Star terlempar kembali karena kekuatan tabrakan. Namun, serangan Su Qing belum berakhir. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kedok. Itu semua demi serangan habis-habisan leluhur sekte berlian. Kilatan petir menyambar dari pedang surgawi Su Qing yang roboh. Petir itu dikendalikan dan dibentuk dalam bentuk spiral yang menyebabkan kecepatan tongkat besi hitam itu meningkat lagi. Leluhur sekte berlian jelas tahu pentingnya misinya, terutama saat melihat bayangan memainkan peran penting. Dia sudah sangat gugup. Dia takut tidak akan dapat menyelesaikan misinya. Jadi dia menjadi gila. Dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan meledakkan semua run petir pada tongkat besi itu untuk menambah kecepatan dan kekuatan. Seperti sinar petir surgawi sejati, tongkat besi itu bertabrakan dengan pertahanan lentera kehidupan bintang suci tepat saat dia mundur. Pertahanan lentera kehidupan itu memang mencengangkan. Lentera itu tidak runtuh, bahkan karena benturan keras. Akan tetapi, kecepatan dan gaya putar tongkat besi hitam yang luar biasa itu membuat lubang kecil di dalamnya. Pada saat berikutnya, tongkat besi hitam itu tersapu kembali oleh serangan balik dari penghalang dan menjadi sangat redup. Samar-samar terdengar suara leluhur sekte berlian yang menjerit sedih. Jelas, serangan balik kali ini bahkan telah melukai tubuh rohnya. Sedangkan lubang kecil itu dengan cepat kembali normal. Jika kau tidak bisa menghancurkan penghalang pelindung lentera hidupku, semua yang kau lakukan tidak ada gunanya. Sudut mulut Sandly Star melengkung membentuk senyum dingin. Tetapi dia terus dipaksa mundur. Serangan Su Qing seperti badai, datang gelombang demi gelombang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pertama, Mosasaurus. Lalu penghancuran diri kapal ajaib dan pedang surgawi. Meskipun mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan lentera kehidupan, kekuatan mereka luar biasa. Karena adanya penghalang pelindung, serangan itu tidak dapat mencapainya sama sekali. Sama seperti serangannya sebelumnya yang tidak dapat mencapai Su Qing dan hanya dapat menghancurkan penghalangnya. Secara keseluruhan, Sandly Star sedikit lebih kuat. Seni ilahi yang dikuasainya jelas lebih kuat. Saat dia mundur, mata Sandly Star berbinar. Dia bisa melihat kelemahan Su Qing. Mantramu terlalu sedikit dan kau kekurangan seni ilahi yang dapat menunjukkan kekuatan besar. Tatapan Sandly Star bagaikan kilat. Sejak pertempuran dimulai, Su Qing telah setara dengannya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat kelemahan Su Qing. Mendengar perkataan bintang suci, tatapan Su Qing berubah semakin dingin. Sandly Star tertawa panjang dan melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Dia akan memanfaatkan kelemahan Su Qing tepat saat dia akan menggunakan seni ilahinya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Penghalang lentera kehidupan di luar tubuhnya benar-benar meredup sedikit saat ini. Riak muncul di sana, terutama di tempat tongkat besi hitam itu menusuk sebelumnya. Sandly Star merasakan korosi menyebar di sana. Ini mengingatkan Sandly Star pada racun yang dirasakannya di medan perang antara Su Qing dan Simaling di Seven Blood Eyes. Sulit bagi seni racun kecil untuk mencapai dao besar. Sandly Star mendengus dingin.
Dia memiliki fisik yang istimewa dan tidak peduli dengan racun biasa. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan lentera kehidupannya berkedip, memancarkan cahaya terang yang menghilangkan korosi pada penghalang pelindung secara instan, seolah-olah telah dimurnikan. Setelah melakukan ini, dia hendak menyerang ketika ekspresinya berubah drastis. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya langsung berubah menjadi hitam kehijauan, dan zat-zat anomali yang padat menyebar di tubuhnya, menyebabkan api kehidupannya bergoyang. Napas Saintly Star memburu dan pikirannya terguncang. Dia bisa merasakan bahwa dirinya telah diracuni. Racun ini terlalu kuat dan tiba-tiba menyebabkan penglihatannya kabur. Pada saat ini, rasa bahaya memenuhi seluruh tubuhnya. Racun itu tak lain adalah serangga hitam kecil. Sebenarnya, serangga-serangga kecil berwarna hitam itu telah menempel erat pada penghalang lentera kehidupan bintang suci. Akan tetapi, mereka tidak dapat menembus penghalang itu dan menunggu kesempatan. Lubang yang dibuat oleh leluhur sekte berlian memberi mereka kesempatan ini. Saat lubang itu muncul sebelumnya, sejumlah besar serangga hitam kecil telah masuk melaluinya. Saintly Star benar bahwa Xu Qing memang tidak memiliki seni ilahi yang kuat, tetapi itu juga salah. Meskipun Xu Qing tidak memiliki banyak seni ilahi yang kuat, dia memiliki racun. Saat racun serangga hitam kecil itu meletus, niat membunuh di mata Xu Qing meningkat, dan dia bergegas menuju bintang suci. Dia telah menunggu kesempatan ini sejak awal pertempuran. Sekarang setelah dia melihat bahwa Saintly Star telah diracuni, dia langsung mendekat dan meninju. Golden Crow muncul di belakangnya, dan kanopi hitam di atas kepalanya bersinar. Ditambah dengan kekuatan tempur 5 api Xu Qing, pukulan ini memiliki daya mematikan yang besar. Di bawah pengaruh racun, Saintly Star tidak bisa menghindar sama sekali. Meskipun dia mundur dengan cepat, Xu Qing masih mengejar dan meninju penghalang pelindungnya. Suara yang menggetarkan terdengar saat seluruh tubuh Saintly Star bergetar hebat. Tubuhnya berguling ke belakang, seperti layang-layang yang talinya putus. Xu Qing menyusul dan meninju lagi. Napas Saintly Star terengah-engah dan matanya merah. Sambil menahan Xu Qing dengan penghalangnya, dia dengan cepat mengedarkan seni kultivasi tingkat kaisarnya, menyebabkan Mimeng mengeluarkan suara tajam dan menyerbu ke dalam tubuhnya untuk mengeluarkan racun. Pada saat yang sama, kanopi pelangi di atas kepalanya memancarkan cahaya yang cemerlang, ingin mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun dengan lambaian tangan Xu Qing, payung hitam besar itu langsung menyelimuti bagian atas kepala Saintly Star dan dengan kejam menekan kanopi pelangi itu. Suara ledakan terdengar saat Saintly Star memuntahkan darah. Pada saat itu, dia diselimuti oleh bahaya baik di dalam maupun di luar tubuhnya. Perasaan hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam benaknya. Saintly Star terus-menerus dipaksa mundur. Xu Qing terus menggunakan semua yang dimilikinya. Pukulan demi pukulan, pedang surgawi menebas satu demi satu. Golden Crow menghirup dengan sekuat tenaga, dan leluhur sekte berlian terus mempertaruhkan nyawanya untuk menembus Saintly Star bayangan. Itu juga memanfaatkan kesempatan ini. Ketika bintang suci fokus menghilangkan racun, racun itu menyebar ke lubang sihir kedua. Itu serangan berskala penuh. Saintly Star terus mundur sambil batuk darah. Setiap tegukan darah mengandung racun yang menggerogoti tanah. Saat mereka mendarat di atasnya, penghalang lentera kehidupan di luar tubuhnya bersinar terang. Pada akhirnya, Xu Qing meraihnya dengan kedua tangan dan menghancurkannya dengan kejam. Boom! Penghalang pelindung lentera kehidupan Saintly Star akhirnya tak mampu bertahan dan menghilang. Racun di sekitarnya menyembur lebih deras lagi. Ekspresi Saintly Star dipenuhi amarah, tetapi dia tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, dia segera melarikan diri. Racun apa ini? Saintly Star meraung dalam benaknya. Awalnya dia memiliki kekuatan 6 api dan dapat dengan mudah menekan Xu Qing. Itu semua karena bayangan hitam itu sehingga kekuatan tempurnya menurun. Sekarang, racun pihak lain juga sangat mengerikan. Hal ini membuatnya ingin menjadi gila. Ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dengan rambutnya yang acak-acakan dan jubah emasnya yang tampak jauh lebih redup. Jika ada murid dari aliansi 7 sekte yang ada di sini dan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut.
Ini karena mereka belum pernah melihat bintang suci seperti ini. Sentry Star merasa sedih dan sangat marah. Namun, ketika dia melihat Xu Qing bergegas lagi dengan niat membunuh yang mengerikan, napasnya menjadi tergesa-gesa dan dia mempercepat pelariannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan selembar giok dan dengan cepat mentransmisikan suaranya, memanggil 3 pelindung Dao yang telah dia atur untuk pergi keluar dan mencari apa yang dia butuhkan untuk segera kembali. Namun, pelindung Dao-nya sudah lama berada di luar dan tidak menyangka dia akan menghadapi bahaya di sini. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menerima pesan sekarang, masih butuh waktu bagi mereka untuk bergegas kembali. Yang tidak dimiliki Sentry Star sekarang adalah waktu. Racun dalam tubuhnya masih meletus dan kekuatan tempurnya menurun drastis. Xu Qing mengejarnya dengan gila-gilaan dan Golden Crow juga bergegas maju ingin memurnikan Sentry Star. Mimeng muncul dan menahan pukulan Xu Qing dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan Mimeng, Sentry Star nyaris tidak bisa menahan serangan Xu Qing, tetapi dia masih terluka. Ekspresi Xu Qing tampak menyeramkan saat kepalanya terbanting ke depan dengan keras, langsung bertabrakan dengan wajah Sentry Star. Sentry Star menjerit kesakitan. Wajahnya berlumuran darah dan kegilaan tampak di matanya. Dia ingin melawan dan mundur, tetapi api hitam yang mengerikan di tubuh Xu Qing meletus dan membentuk mulut besar yang menyelimuti Sentry Star. Xu Qing ingin memurnikan jiwa bintang suci dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membuka lubang sihirnya. Kegilaan di mata Sentry Star semakin kuat. Dia menjerit sedih dan jubah Tao emasnya tiba-tiba membengkak dan meledak. Jubah Tao ini juga merupakan harta karun. Ketika meledak, jubah itu membentuk kekuatan yang dahsyat. Bintang suci meminjam kekuatan ini untuk mundur. Setelah jangka waktu ini, lentera kehidupannya akhirnya menekan racun di tubuhnya. Ini adalah potongan kayu yang patah. Seharusnya itu adalah bagian dari objek kayu. Setelah dia mengeluarkannya, fluktuasi energi yang mengerikan langsung meletus dari kayu itu. Kekuatan energi ini menyebabkan ekspresi Xu Qing berubah. Dia merasa bahwa api kehidupan di tubuhnya akan padam dan lubang sihirnya bergetar. Bahkan jiwanya menunjukkan tanda-tanda meninggalkan tubuhnya. Bahkan langit dan bumi pun terkena dampaknya. Semua tumbuhan di sekitarnya langsung layu. Vitalitas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cepat dari sekelilingnya, menyebabkan kayu itu berubah menjadi pintu kayu hitam pekat dengan goresan. Kuku yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Perasaan aneh dan menyeramkan menyebar saat pintu ini muncul. Bekas paku pada pintu kayu hitam itu sangat mengejutkan. Bahkan terlihat darah berwarna coklat di antara bekas paku itu. Terlebih lagi, goresan ini memiliki kedalaman yang berbeda-beda dan tampaknya telah ditinggalkan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Perasaan yang ditimbulkannya seolah-olah banyak orang pernah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mendobrak pintu ini. Teror menyebar tak terkendali. Mata Xu Qing menyipit saat dia segera mundur. Kegilaan di mata Sentry Star semakin dalam. Dia terbang ke udara di balik pintu dan menunjuk ke arah Xu Qing. Membuka! Pintu kayu hitam itu berderit dan perlahan terbuka ke arah Xu Qing. Dan cerita pun berakhir. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.